Saya mau mengajak jemaat semua, bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk mengenal lebih baik, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya hanya mau mengingatkan saja. Ada yang namanya Tuhan yang palsu. Ada yang namanya Tuhan yang sejati. Sejati itu artinya bisa dikategorikan asli, atau bisa yang terbaik, atau tidak ada tandingannya. Nah, mari kita simak Tuhan yang sejati itu seperti apa sih? Nah, Tuhan yang sejati itu harus kudus dan mulia. Manusia melihat bahwasannya sesuatu yang suci itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Karena manusia itu tidak ada yang suci. Semuanya penuh dengan dosa atau benih dosa. Tuhan itu kudus. Manusia kudus, nggak bisa bersatu. Maka itu harus ada perantara. Ya, ada Yesus Kristus. Lalu Tuhan itu menciptakan dan memelihara ciptaannya. Manusia bisa menciptakan nggak? Bisa. Ciptain apa? Makanan, kursi, meja, dan lain-lain. Tapi beda. Tuhan menciptakannya sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Manusia hanya bisa menciptakan sesuatu yang memang sudah diperkirakan dalam otak, saraf, bayang-bayang, lalu dijadikan. Ada namanya blueprintnya, akan mau jadi apa. Tapi Tuhan nggak ada yang bisa perkirakan, mustahil, tapi bisa jadi. Dan setelah menciptakan, Tuhan selalu memelihara. Nah, Tuhan ngapain lagi? Tuhan itu mencintai ciptaannya tanpa pamrih. Nah, kita sesudah menciptakan sesuatu, apakah kita mencintainya tanpa pamrih? Enggak. Udah jadi, dibuang aja, masih bisa bikin lagi. Tuhan nggak begitu. Tuhan terus memelihara, menjaganya. Karena itu, Tuhan harusnya seperti ini. Nah, Tuhan itu tidak gila disembah. Tuhan itu kasih dan Tuhan itu damai. Kalau Tuhan mengajarkan di luar akal normal manusia dalam hal saling membenci, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan mengajarkan saling bermusuhan satu sama lain, itu bukan Tuhan. Itu hanya mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Mengaku-ngaku atas nama Tuhan. Contohnya apa? Tuhan kita nggak gila disembah. Ya, Tuhan kita nggak gila disembah. Gila mana? Ya, ada yang mengatakan begini, ya, sembahlah aku. Nah, ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Sebab ini bukan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan tidak memaksa untuk dirinya disembah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak satu pun perkataan Allah ditemukan berkata satu, sembahlah aku, itu nggak ada. Yang kedua, apabila kamu sujud menyembah aku, kamu akan masuk surga. Itu nggak ada. Coba kita buka Lukas 4 ayat 7. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, berarti ketika ada kata menyembah aku, itu perkataan iblis.
Halo, shalom sahabat FMTV. Oke, teman-teman, kita punya informasi menarik nih. Kali ini, channel FMTV sudah menyediakan buku Bang Fadil yang berjudul Selubung yang Tersingkap. Jadi, buat teman-teman yang lagi cari buku tersebut, yuk langsung aja dipesan ke nomor yang sudah tertera ya. Nah, setiap teman-teman yang memesan langsung dari channel ini akan langsung ditandatanganin loh sama Bang Fadil. Yuk teman-teman, kita buka selubung yang tersingkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Matius 4 ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ketika saya masih muslim dulu, harus menyembahnya sebanyak 5 kali yang wajib. Belum yang tidak wajib. Banyak sekali. Permasalahannya, kata yang seharusnya sembahlah aku itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi di kitab saya yang lama, ya, selalu Tuhannya minta disembah. Di Quran surat 20 ayat 14 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya untuk sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kedua, dalam Quran surat 21 ayat 92 berbunyi demikian. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Tuhan. Maka sembahlah aku. Selalu minta disembah. Halo, shalom sahabat FMTV. Oke, teman-teman, kita punya informasi menarik nih. Kali ini, channel FMTV sudah menyediakan buku Bang Fadil yang berjudul Selubung yang Tersingkap. Jadi, buat teman-teman yang lagi cari buku tersebut, yuk langsung aja dipesan ke nomor yang sudah tertera ya. Nah, setiap teman-teman yang memesan langsung dari channel ini akan langsung ditandatanganin loh sama Bang Fadil. Yuk teman-teman, kita buka selubung yang tersingkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir di Quran surat 29 ayat 56, hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tidak ada di Alkitab Tuhan minta disembah. Yang ada, kita bisa lihat di Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Bahkan Tuhan Yesus ya mengatakan secara tegas, ya, Tuhan mengatakan secara tegas, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan cuma minta kasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kalau agama saya dulu mengatakan bahwasannya agama saya punya Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia Tuhan yang satu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nggak boleh nyembah yang lain, ya. Harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan saya dulu sangat ingin dirinya diesakan. Jika yang ditekankan adalah ajaran keesaan, apakah ini sebagai ajaran dari Tuhan yang benar? Bukan. Kalau ditekankan hanya keesaan, ya, itu bukan dari Tuhan. Contoh hal kecil. Tuhan itu
tidak pernah menginginkan kita satu sama lain bertikai. Karena Tuhan adalah damai. Tuhan adalah kasih. Lalu saya juga punya doktrin-doktrin yang sungguh tidak masuk akal dulu. Apa? Doktrinnya itu begini. Pelihara janggutmu, cukur kumismu, angkat celanamu, cingkrang. Ya. Kalau yang nggak angkat celananya, itu sudah pasti neraka. Ya. Jadi kalau mau masuk surga, celananya harus diangkat. Karena kalau nggak diangkat haram baginya surga. Wih, serem banget ya. Masa iya Tuhan memperhatikan hal-hal kecil kayak gini? Lalu bagaimana kalau yang celananya melorot, panjang gitu, orangnya baik, nggak sombong, bijaksana, dermawan? Apakah dia masuk neraka? Kalau hanya patokannya itu. Nah, kita coba ambil satu ayat. Nanti ada satu ayat tambahan. Kita akan coba ambil di Quran surat Al-Imran ayat yang ke-28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah fi syai'in illa an taku minhum. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masyir. Yang artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Ada footnote-nya di situ. 202. Kalau dibaca arti wali di situ adalah teman, sahabat karib. Ya, teman atau sahabat karib atau yang bisa menggantikan posisi orang tua. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Halo, shalom sahabat FMTV. Oke, teman-teman, kita punya informasi menarik nih. Kali ini channel FMTV sudah menyediakan buku Bang Fadil yang berjudul Selubung yang Tersingkap. Jadi buat teman-teman yang lagi cari buku tersebut, yuk langsung aja dipesan ke nomor yang sudah tertera ya. Nah, setiap teman-teman yang memesan langsung dari channel ini akan langsung ditandatanganin loh sama Bang Fadil. Yuk teman-teman, kita buka selubung yang tersingkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang harus dipertanyakan tuh begini. Tuhan macam apa yang tidak ingin kita berteman? Apa urusannya kita berteman dilarang? Paham ya? Secara logika manusia itu hidup nggak bisa sendirian. Tapi ketika kita punya teman baik, lalu hanya karena dia bukan segolongan sama kita, kitanya sayang, tapi Tuhan kita nyuruhnya benci. Lebih bagus jadi hamba atau jadi Tuhan perilakunya. Banyak teman-teman saya yang sekarang benci saya, bukan karena sifat saya, tapi karena apa? Ajaran saya yang dulu. Berarti doktrin itu, dogma itu sudah masuk ke dalam hatinya. Tuhan selalu membawa kasih dan damai. Bahkan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Ketika saya belajar di pesantren dulu, bagaimana caranya saya bisa berjihad? Ketika bahasa jihad, berarti kita sedang membayangkan perjuangan. Tuhan mana yang menginginkan ini? Dulu saya masih tertutup oleh selubung yang membutakan. Tapi sekarang saya sudah terbuka. Halo, shalom sahabat FMTV. Oke, teman-teman, kita punya informasi menarik nih. Kali ini channel FMTV sudah menyediakan buku Bang Fadil yang berjudul Selubung yang Tersingkap. Jadi buat teman-teman yang lagi cari buku tersebut, yuk langsung aja dipesan ke nomor yang sudah tertera ya.
Nah, setiap teman-teman yang memesan langsung dari channel ini akan langsung ditandatanganin loh sama Bang Fadil. Yuk teman-teman, kita buka selubung yang tersingkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang sebenarnya adalah mengutus Rasulnya, menyebarkan kasih dan damai. Bahkan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Bayangkan, nggak ada yang seperti itu. Orang mau nyakitin kita, mau bunuh kita, malah kita suruh doain. Mana mungkin persahabatan gugur atau berakhir hanya karena bolongan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jangan jadikan mereka teman di ayat-ayat yang tadi. Maka saya hanya membentengi saudara, jangan sampai saudara mualaf. Kalau sampai saudara jadi mualaf, sudah pasti saudara dan saya akan menjadi musuhan. Tidak ada satu Tuhan pun ya yang sejatinya mencintai ciptaannya lebih dari apapun kecuali Yesus. Bahkan ketika manusia berdosa pun dia tidak mau mengambil nyawa umatnya. Bahkan dia mengorbankan nyawa anaknya. Karena saking cintanya sama kita. Maka engkau ditebus oleh Kristus. Bahasa ditebus berarti kita dari awal sudah menjadi miliknya. Contoh begini ilustrasinya. Saya punya emas. Taruh di pegadaian. Emas ini kira-kira ada yang bisa nebus nggak selain saya? Saya naruh emas, terus Bu Sarah yang tebus, kira-kira bisa nggak Bu Sarah? Nggak bisa ya. Karena apa? Karena hanya saya yang bisa tebus, karena itu punya saya. Nah, ketika ada bahasanya kamu telah ditebus oleh Tuhan, berarti dari semula kita sudah menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan bertanggung jawab untuk menebus kita. Ketika sudah ditebus, maka saudara lebih dari pemenang. Kenapa kok bisa lebih dari pemenang? Karena yang mati mengalahkan maut adalah Yesus. Yang mati mengalahkan kutuk adalah Yesus. Ya, yang mati mengalahkan dosa adalah Yesus. Yesus pemenang dari itu semua, menang mengalahkan maut. Dia mati, bangkit. Menang mengalahkan dosa, menang mengalahkan semuanya. Ya. Tapi kemenangan itu nggak disimpan. Pialanya diserahkan untuk kita semua. Berarti kita lebih dari pemenang. Itulah ilustrasi kita lebih dari pemenang. Ya, lebih gampang lagi ilustrasinya, saya ikut tinju, lalu saya dapat juara. Juaranya saya kasih ke istri. Nah, istri saya itu lebih dari pemenang. Karena pialanya bukan buat saya, tapi buat istri. Yesus mengajarkan berdoalah bagi siapapun, bahkan bagi yang ingin mencelakai. Yesus mengajarkan berdoalah bagi siapapun, bahkan bagi yang ingin mencelakai. Iblis nggak mungkin begini. Ini ajaran Tuhan asli. Ini sejati. Ini Tuhan yang sejati ya begini. Ya. Maka ketika kita dihakimi, dipersekusi dan lain sebagainya, lalu kita melawan, ya, lalu kita dendam, kita membenci, kita serang balik, kita sudah melecehkan Tuhan Yesus. Kita tidak menghargai pengorbanannya. Kenapa? Terima aja. Kita nggak lebih hebat dari Yesus. Ya, kita nggak lebih hebat dari Yesus. Ngapain kita lawan? Kita balik serang. Cukup berdoa saja. Kenapa? Kalau mau lawan, jangankan saudara. Yesus tuh Tuhan. Kalau mau lawan, dari sebelum dia ditangkap udah bisa melawan. Tinggal suruh malaikatnya, Kak turun, ajar semua Kak. Bisa. Ya, tapi enggak. Tuhan disiksa. Tuhan dicabik-cabik, Tuhan disalib. Ditusuk lambungnya dengan tombak. Nggak pernah ada perlawanan. Karena apa? Ya, karena Tuhan tahu, ya, doanya apa ketika dia disalib.
ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajarkan berdoa untuk semua karena Tuhan adalah kasih. Bila engkau tidak mengasihi, engkau tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Begitu luar biasa ajaran Tuhan kita yang sejati ini. Tidak ada ajaran yang seperti ini dimanapun. Nah, Tuhan memang harus kita sembah, tapi Tuhan tidak harus memintanya. Karena menyembah Tuhan dilakukan karena kesadaran hati kita bahwa Tuhan adalah kudus, membawa damai dan kasih setianya tidak ada yang menyamai Dia. Yesuslah Tuhan yang sejati. Saya mau kasih tahu begini. Tuhan ketika datang ke dunia, Dia itu sudah punya urusan sama kita lebih dulu. Sudah punya urusan sama kita lebih dulu. Makanya Tuhan berubah menjadi manusia, datang dalam wujud manusia. Kalau urusannya kira-kira nih, mohon maaf, urusannya sama kambing, maka Tuhan akan berubah menjadi kambing. Mohon maaf, karena punya urusannya sama kambing. Tapi punya urusannya sama manusia, maka Dia menjadi serupa manusia. Agar apa? Agar kita bisa mendengar, melihat, dan merasakan kehadiran Tuhan di sekeliling kita. Yang paling enak nih, ini ada kotak handphone lah ya. Lalu ada semut di sini. Semutnya jalan. Kira-kira di sini ada jurang nih. Semutnya jatuh nggak? Pasti ya. Sebelum jatuh kita teriak-teriak. Semut, ada jurang. Jangan jalan terus, ntar jatuh. Kira-kira semutnya dengar nggak? Hah? Dengar. Tapi ngerti nggak? Belum tentu. Wah. Kayak suara begitu karena nggak paham. Sama dengan Tuhan, kalau Tuhan mau ngomong kita banyak apa? Ya, kadang-kadang kita kalau mau melakukan dosa terus tiba-tiba ada yang berbisik, jangan lo, bahaya lo. Apalagi mau ngelakuin apa gitu, tiba-tiba ada yang bilang jangan bahaya. Ya, kalau peka dia bisa dengar. Ya, nggak bisa. Pasti dia nggak bakal dengar juga di semut. Ya. Lalu ada cara yang bagus apa? Ketika dia jalan terus mau mendekati jurang, ada cara yang bagus. Usulnya apa? Pindahin aja pakai tangan. Kan kita bisa pindah ke tengah. Ya kan? Dipindahin. Bisa nggak? Selamat nggak semutnya? Jatuh nggak? Enggak. Semutnya selamat ke tengah. Tapi kira-kira ada kemungkinan dia mati nggak? Cacat atau patah dan sebagainya? Karena tangan saya lebih besar daripada semut. Ketika menggesernya, otomatis dia akan celaka. Begitupun Tuhan. Dunia ini nggak bisa terima kemuliaan Tuhan. Nggak bisa terima kemuliaan Tuhan. Maka kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya, dunia ini hancur. Maka satu-satunya jalan, saya harus berubah menjadi semut. Kasih tahu semutnya, bro, di situ ada jurang, bro. Masa sih nggak percaya? Ayo lihat, bro, no jurang kan, ayo. Kita bisa komunikasi dengan semut itu, kita bisa mengajarkan semut itu, dan kita bisa membawa semut itu selamat. Itu ilustrasi. Begitupun Tuhan. Karena punya urusan sama manusia, Dia menjelma menjadi manusia. Mengarahkan kita, mengajarkan kita, mencontohkan kita. Agar apa? Agar kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Halo, shalom sahabat FMTV. Oke, teman-teman, kita punya informasi menarik nih. Kali ini channel FMTV sudah menyediakan buku Bang Fadil yang berjudul Selubung yang Tersingkap. Jadi buat teman-teman yang lagi cari buku tersebut, yuk langsung aja dipesan ke nomor yang sudah tertera ya. Nah, setiap teman-teman yang memesan langsung dari channel ini akan langsung ditandatanganin loh sama Bang Fadil. Yuk teman-teman,
kita buka selubung yang tersingkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya bilang, masalah serupa dan segambar dengan Allah bukan masalah bentuk, suku, dan lain sebagainya. Tapi serupa dan segambar dengan Allah, kita sedang berbicara masalah spiritual. Berbicara masalah rohani. Berarti yang sama apa? Rohnya. Jadi roh kita harus sama, serupa dengan Allah. Kadang kita berpikir Tuhan itu nggak adil. Kenapa? Iya, Tuhan nggak memelihara kita. Nggak adil. Masa sih Tuhan membuat berkat orang itu berbeda-beda? Saya dikasih berkat, jangan saya deh. Contoh, Pak Henry dikasih berkat Tuhan 10 miliar misalkan. Ya. Lalu, ya amin, dalam nama Tuhan Yesus dapat. Ya. Targetnya berapa? 50 M ya? 10 M dulu. Lalu, tiba-tiba melihat sebelahnya, Pak Robi dikasih berkat Tuhan 50 M. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan lu gak adil. Tuhan lu gak adil nih. Kadang begitu kan? Tuh dia percaya Tuhan kagak. Ya. Dia bukan anak Tuhan, tapi kayaknya hartanya banyak benar. Ya. Kita iri gitu. Karena melihatnya dari sudut pandang kita. Lalu Pak Henry bilang begitu sama Tuhan. Saya kasih tahu. Ini contoh loh ya, bapak-bapak sekalian. Jangan diambil hati, ini contoh. Saya kasih tahu. Kita tuh nggak usah iri-irian. Ya, karena berkat sudah Tuhan yang ngatur. Tuhan memberkatimu itu bukan dilihat dari jumlahnya. Tapi Tuhan memberkatimu dilihat dari kapasitasmu. Contohnya bagaimana? Contohnya, kapasitas Pak Henry itu hanya mampu mengelola sebanyak 10 miliar. Maka Tuhan akan kasih ya maksimal 10 miliar karena itulah kapasitasnya. Maka dia akan bisa atur kemana. Pak Robi dikasih berkat 50 miliar karena memang kapasitasnya begitu. Tuhan melihat kapasitas. Ya. Contoh, bila saja tidak sesuai kapasitas, ya, kita mau minta lebih. Tuhan, kenapa cuma 10 M? Tolong dong 100 M. Contoh. Tuhan benar kasih 100 M. Tuh. Biar nggak ngerengek lagi. Rasain 100 M. Hanya bisa mengelola 10 M. Pak Henry hanya bisa mengelola 10 M. Mohon maaf ya Pak ya, cuman contoh aja. Jangan diambil hati, cuma contoh. Ntar kita perlukan di sini. Ya. Ketika posisinya dikasih 100 M, panik. Wih, gelagapan. Panik. Kenapa? Begitu banyak berkat, buat diapain? Kewajiban sehari-hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya udah bisa ditangani dengan 10 M. Sisanya 90 buat diapain? Karena tidak punya kapasitas untuk mengatur 100 M, maka 90 M sia-sia, terbengkalai. Nggak tahu mau diapain. Mohon maaf. Iblis paling suka yang beginian. Berfoya-foyalah kau. Dunia malam. Berfoya-foyalah kau. Ini contoh kalau kita bukan sesuai kapasitas, minta melebihi kapasitas kita. Karena saya yakin setiap yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah melihat kapasitas saudara. Dan jangan pernah saudara berpikir Tuhan tidak menyayangi engkau. Tuhan, masa makan aja mesti dikasih orang Tuhan. Malu Tuhan. Hei, engkau dapat makan, syukur. Tuhan memeliharamu. Mau dikasih orang, mau beli, bahkan memewah atau murahan makanan itu sekalipun, engkau tetap dipelihara Tuhan. Engkau tetap dipelihara tuh. Jangan pernah bilang, Tuhan, makanan cuma segini Tuhan.
Ya, cuman segini Tuhan, tolong Tuhan. Jangan. Tuhan selalu baik sama kita. Halo, shalom sahabat FMTV. Oke, teman-teman, kita punya informasi menarik nih. Kali ini, channel FMTV sudah menyediakan buku Bang Fadil yang berjudul Selubung yang Tersingkap. Jadi, buat teman-teman yang lagi cari buku tersebut, yuk langsung aja dipesan ke nomor yang sudah tertera ya. Nah, setiap teman-teman yang memesan langsung dari channel ini akan langsung ditandatanganin loh sama Bang Fadil. Yuk teman-teman, kita buka selubung yang tersingkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam, dukung terus channel FMTV. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar semua yang mendengarkan bisa diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.